Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, siswa mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Meskipun tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa bertemu secara daring, berkomunikasi melalui media pembelajaran ini. Tentu ini kita syukuri bersama. Semoga virus COVID-19 masa-masa ini segera terlewati dan kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan dengan normal. Baik teman-teman, seperti biasanya kita nanti sebelum melaksanakan perkuliahan kita akan menyepakati beberapa poin-poin penting dalam kontrak belajar. Nah, juga teman-teman perlu mengetahui apa saja yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan nanti. Namun demikian, sebelum kita memulainya, seperti biasa, aktivitas ketika kita melaksanakan perkuliahan secara luring, biasanya kita membaca surat pendek. Meskipun ini secara daring, kita usahakan juga tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dan membaca surat Abasa ya. Silakan teman-teman bisa membuka Al-Qur'annya masing-masing di rumah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarahu fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna subabnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah turut membaca surat Al-Abasa. Semoga dengan surat yang kita baca ini mengawali perkuliahan kita sampai nanti perkuliahan terakhir, menjadikan perkuliahan kita menjadi perkuliahan yang lancar, perkuliahan yang bermanfaat, dan kita bisa mengambil ilmu serta manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke perkuliahan, langkah baiknya kita mungkin dari teman-teman semuanya ada yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Ya, jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada nama Saifuddin, ada nama Pak Saifuddin itu ada 3. Yang pertama saya Saifuddin, hanya Saifuddin saja. Dan yang kedua ada Pak Muhammad Saifuddin. Dan yang ketiga Pak Saifuddin Zuhri. Maka dari itu perlu saya kenalkan diri saya supaya nanti tidak keliru. Saya adalah Saifuddin, ya, biasa dipanggil dengan Pak Sai. Nah, nomor WA saya cantumkan di sini. Mungkin teman-teman barangkali membutuhkan sesuatu terkait tentang perkuliahan atau sekedar bertanya, nanti teman-teman bisa menghubungi saya di nomor ini, ya, nomor ini. Jika memang terpaksa tidak bisa melalui nomor HP, teman-teman juga bisa menuju ruangan kerja saya yang ada di ruang wakil dekan 3. Saya bertempat di situ. Teman-teman barangkali mau berkunjung, silahkan. Selain nomor HP, saya juga memakai media sosial untuk metode pembelajaran kita nanti, yaitu dengan Twitter, ya. Twitter saya ini Saifuddin ME. Twitter ini saya gunakan nanti untuk media pembagian link kuis dan sebagainya, supaya bisa tersusun dengan rapi dan tidak hilang jejaknya. Kemudian media yang lain adalah media pembelajaran saya adalah YouTube. Silakan teman-teman semuanya subscribe ke channel YouTube saya di Saifuddin Muson, karena media YouTube menurut saya adalah media yang paling mudah bagi siapapun untuk membukanya, kemudian bisa mempelajarinya kembali di waktu-waktu senggang teman-teman. Nah, sebelumnya juga saya pernah melaksanakan riset bersama teman dosen yang lain. Ternyata aplikasi yang paling disenangi oleh mahasiswa juga adalah YouTube. Karena YouTube bisa di-download, bisa dibuka kapanpun, dimanapun, ya, bisa dipelajari kembali dan seterusnya. Sehingga akun YouTube ini saya buat memang khusus untuk media pembelajaran. Pekerjaan saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.
Selain itu saya juga aktif mendirikan lembaga yang saya beri nama dengan Sorogan. Lembaga ini adalah lembaga sosial, lembaga di mana lembaga ini mengajarkan kepada orang yang membutuhkan dalam belajar membaca Al-Quran. Mungkin dari teman-teman ada yang misalnya sampai detik ini belum memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid, maka saya sarankan untuk ikut di sini, free ya. Jadi di rumah Tadarus Salatiga ini yang saya beri nama dengan Sorogan ini adalah menjembatani bagi siapapun itu, baik anak kecil, muda, tua yang membutuhkan bimbingan membaca Al-Quran. Dan memang ini adalah bagian dari khidmah saya kepada masyarakat. Barangkali ini menjadi manfaat untuk masyarakat. Baik teman-teman, mungkin perkenalan saya dirasa sudah cukup. Nanti teman-teman bisa menanyakan secara langsung atau secara pribadi pada saya jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui dan tentu kita harus menyepakati bersama bahwasanya dalam perkuliahan nanti saya ingin menjelaskan bahwa kita harus saling memahami di antara 4 poin penting dalam perkuliahan ini. Karena ini adalah bagian dari akad kita bersama, di mana kita nanti akan belajar bersama-sama sehingga saya harapkan tidak ada kendala, tidak ada nilai yang kurang bagus, sehingga saya harapkan teman-teman bisa mengetahui 4 poin ini. Baik teman-teman, yang pertama saya memang sengaja menempatkan poin yang pertama adalah poin akhlakul karimah. Ya, poin akhlakul karimah ini memang saya tidak memberikan persentase khusus seperti poin-poin yang lain, namun ini menjadi pertimbangan utama bagi saya ketika memberikan nilai untuk teman-teman semua. Jadi akhlakul karimah seperti biasa saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya dimanapun, kapanpun, bahwa ini adalah sesuatu hal yang mutlak yang harus dipahami bersama. Karena hari ini dengan zaman yang serba digital, zaman yang serba maju, ternyata perilaku atau budi pekerti orang Timur, orang-orang kita, orang Indonesia sudah banyak terdegradasi, sehingga saya pikir ini menjadi penting untuk saya mengingatkan teman-teman semuanya, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, namun kita akan selalu berkomunikasi sehingga akhlakul karimah ini menjadi penting. Saya yakin teman-teman sudah semester atas, tidak perlu saya menjelaskan detail tentang bagaimana etika kepada dosen, menghubungi dosen dan seterusnya. Nah, saya pikir teman-teman semuanya sudah paham, sehingga kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah kehadiran dan partisipasi kelas. Ya. Kehadiran dan partisipasi kelas ini memiliki nilai yang cukup banyak jika diakumulasikan adalah nilainya 25%. Di kehadiran saya memberikan nilai 15%, di partisipasi kelas saya memberikan nilai sebanyak 10%. Nah, di kehadiran ini
teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri. Jika teman-teman tidak hadir 1 kali atau 2 kali, sudah otomatis nilai teman-teman akan berkurang. Saya yakin tidak akan bisa penuh dengan nilai A. Maka dari itu usahakan teman-teman bisa mengkonfirmasi kehadirannya melalui video pembelajaran ini. Teman-teman bisa menuliskan NIM dan nama teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Kemudian perlu saya jelaskan juga bahwa kehadiran yang kurang dari 75% juga ini menjadi ada konsekuensi logisnya, bahwasanya tidak akan mendapatkan nilai B ya. Jadi perhatikan teman-teman, kemungkinan nilai yang di bawah 75% bisa dipastikan nilainya akan berbeda. Jadi teman-teman usahakan tidak hadir, jangan sampai lebih dari 4 kali, karena kalau sudah 4 kali otomatis nilainya akan terkuras. Kemudian partisipasi kelas atau kuis, ini nanti teman-teman bisa mengerjakannya ketika saya memberikan kuis, atau mungkin barangkali partisipasi kelas adalah bagaimana keaktifan teman-teman bertanya atau teman-teman memberikan sumbangsih ide pemikiran. Itu yang saya harapkan, karena ilmu pemasaran begitu cepat berkembang. Ilmu pemasaran itu adalah ilmu yang dinamis sekali, tidak seperti ilmu-ilmu eksak, matematika, fisika, kimia, dan seterusnya. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang sangat cepat berkembang, sehingga perlu banyak masukan, perlu banyak diskusi, dan seterusnya. Ya, teman-teman, selanjutnya adalah nilai dari tugas ya. Tugas ini saya memberi nilai sebesar 15%. Tugas ini nanti bisa mungkin berupa makalah secara berkelompok, atau bisa jadi juga adalah analisa studi kasus di lapangan, kemudian bisa jadi pengamatan, observasi langsung, dan seterusnya. Sehingga ini saya harapkan teman-teman juga memperhatikan, karena dengan nilai 15% ini cukup banyak ketika tugas ini tidak terselesaikan dengan baik. Selanjutnya adalah poin keempat, yaitu UTS dan UAS. UTS dan UAS ini adalah ujian tengah semester. Di ujian tengah semester saya memberikan nilai sebesar 25%. Ya, nilai yang cukup signifikan. Kalau teman-teman bisa mendapatkan nilai ujian tengah semester ini 100, maka otomatis kemungkinan nilai teman-teman akan baik ya. Kemungkinan bisa di atas B. Dan nilai UAS juga saya memberikan nilainya cukup banyak juga. Ini adalah sebesar 35%. Maka teman-teman usahakan nilainya juga baik, fokus ketika mengerjakan, dan seterusnya. Baik teman-teman, 4 poin penting ini saya pikir teman-teman bisa memahaminya. Yang pertama akhlakul karimah, yang kedua adalah kehadiran dan partisipasi kelas, yang ketiga adalah tugas, dan yang keempat adalah UTS dan UAS. Saya pikir teman-teman semuanya bersepakat, sehingga kita nanti dalam melaksanakan perkuliahan, kemudian saya selaku dosen mereka penilaian dan seterusnya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada protes atau apapun, karena kita sudah menyepakati dari awal. Ya teman-teman, kita lanjutkan karena kita sudah selesai atau sudah menyetujui tentang kontrak belajar kita, maka saya ingin memberikan sebuah gambaran atau prolog atau pendahuluan sebelum kita membahas bab-bab selanjutnya. Jadi
teman-teman perlu mengetahui bahwasanya pemasaran saat ini luar biasa, berkembang sangat cepat, ya, apalagi di tahun 2020 ini, teman-teman perlu sekali untuk memahami tren pemasaran, atau saya sebut di sini adalah sebagai marketing trends. Ya, marketing trend ini semakin hari semakin berkembang, semakin merajalela, bisnis-bisnis semakin tidak terkendali. Ya, kalau bisnis tidak bisa eksis, tidak bisa bertahan, atau tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, saya yakin bisnis itu akan cepat terlibas habis dan berhenti total. Di kondisi seperti pandemi ini, ya, dengan adanya wabah virus COVID-19, banyak bisnis di negara kita yang mulai terhambat, kemudian bahkan banyak yang tutup. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bahwasanya virus ini adalah bagian dari bencana. Nah, bencana ini adalah bencana yang tidak diduga oleh siapapun, tapi nyatanya bisa membuat bisnis banyak menderita. Nah, ini adalah pelajaran penting dan berharga bagi teman-teman yang mempelajari ilmu pemasaran. Kenapa? Karena tidak pemasaran itu tidak statis ya. Pemasaran itu selalu dinamis, selalu berkembang. Ya, karena apa? Ya, banyak hal-hal yang tidak terduga di dalam dunia bisnis. Ya, salah satunya seperti wabah yang saat ini melanda dunia. Ya, dengan adanya batasan keluar rumah, kemudian karantina, kemudian WFH dan lain-lainnya, itu kebijakan-kebijakan itu membuat para konsumen semakin terasing dan jarang sekali berkomunikasi dengan penyedia layanan atau penyedia produk. Nah, hal-hal semacam ini perlu menjadi perhatian tersendiri bagi orang-orang pemasaran. Kenapa? Ya, karena biasanya kita sudah mapan melayani para pelanggan, kemudian menyediakan produk dan jasa seperti biasanya, ya. Namun pada kenyataannya hari ini kita harus dibatasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19. Kemungkinan saya prediksi juga setelah pasca virus COVID-19 pun akan banyak model-model pemasaran baru, tren-tren pemasaran baru yang akan meningkat, dan bahkan mungkin ini bisa saya katakan ini adalah awalan marketing trends dengan media digital. Sehingga meskipun media digital ini sudah lama, tapi pada kenyataannya secara masif digunakan ketika wabah COVID ini terjadi. Nah, sehingga teman-teman perlu mempelajari bagaimana dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan. Nah, di tahun 2020 ini seperti kita ketahui bahwasanya mulai dari nilai produk, kemudian promosi produk ini sudah secara mobile melalui aplikasi yang dikembangkan oleh para marketer atau para pemasar. Enggak hanya di situ, tidak hanya di pengembangan aplikasi, tapi juga ternyata para marketer saat ini juga sudah mulai mengembangkan bagaimana cara pembayaran melalui cara baru yang pada saat bersamaan bisa diambil alih perannya oleh content creator. Ya, jadi perusahaan berusaha membuat pengalaman para pelanggan, penyedia layanan juga
atau perusahaan yang memproduksi barang, mereka sudah berlomba-lomba membuat consumer experience ya. Jadi pengalaman konsumen yang menarik, yang tidak perlu repot, namun tetap layanannya menjadi ada. Nah, ini yang repot adalah kalau layanannya adalah perbankan. Kalau perbankan ini kan kita sudah terbiasa dengan ATM, kita sudah terbiasa dengan kartu kredit dan seterusnya. Tapi untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya besar, misalnya penarikan uang tunai yang besar, itu juga masih belum ada fasilitas yang langsung secara online, misalnya pengambilan atau transfer 100 juta misalnya, itu juga belum terfasilitasi. Nah, ini peluang ya, biasanya peluang atau ceruk yang bisa dikembangkan oleh teman-teman. Bagaimana sih sebenarnya mengembangkan marketing trend itu? Dalam perkembangan zaman, pada kenyataannya ternyata perubahan marketing trend ini signifikan ketika artificial intelligence itu atau AI ya, atau kecerdasan buatan mulai mendominasi persaingan pasar. Jika teman-teman perhatikan, peran artificial intelligence itu dalam memasarkan produk atau merek itu juga semakin meningkat. Ya, jadi kemungkinan perubahan terus terjadi dengan seiring berkembangnya artificial intelligence. Nah, apa saja teman-teman yang saat ini berkembang? Sekedar prolog, saya ingin menyampaikan bahwa dalam marketing trend itu ada beberapa hal yang menjadikan pemasaran berubah drastis. Seperti yang saya singgung di awal tadi, saya mengatakan bahwa ada istilah artificial intelligence. Artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan yang sudah biasa kita jalani sehari-hari ya. Jadi di kalangan para pemasar ini memang menjadi hal yang sesuatu yang sudah biasa sebenarnya, tapi memang ini terus berkembang. Jadi bahkan telah diperkirakan oleh para peneliti bahwasannya teknologi AI ini akan digunakan oleh hampir semua produk. Saat ini ya, setidaknya AI ini sudah digunakan oleh para marketer atau para pemasar untuk menyesuaikan iklan yang ditampilkan di beberapa media secara online. Kenapa ini menjadi menarik? Iya, karena apa? Bayangkan orang yang perusahaan yang tidak tahu menahu tentang bagaimana kebiasaan konsumen, bagaimana tidak perlu melakukan riset-riset, tapi nyatanya mereka tahu apa yang diinginkan konsumen. Coba ketika teman-teman membuka Google, biasanya ini akan menyesuaikan dengan kebiasaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengklik misalnya kata kuncinya adalah mencari produk makanan, otomatis mesti ketika Anda membuka media sosial, ketika membuka Google itu otomatis muncul iklan-iklan itu. Nah, sehingga ini betapa menariknya, betapa bermanfaatnya kecerdasan buatan ini atau AI ini. Nah, selain itu AI juga bisa digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan menemukan pola terbaik ya. Jadi AI juga berfungsi untuk mengoleksi data dari platform media sosial dan unggahan blog yang bisa digunakan untuk membantu bisnis mengetahui bagaimana sih para pelanggan itu menemukan produk atau layanan mereka. Begitu sangat menarik dengan adanya AI ini, sehingga para produsen bisa memiliki data atau database keinginan para pelanggan itu seperti apa, sehingga bisa cepat mereka melakukan pelayanannya, bisa cepat memberikan sesuatu yang terbaik bagi para pelanggannya. Nah, kita bisa menerapkan marketing trend ini
ya, dengan mempelajari metrik analisis terhadap website. Ya, kalau teman-teman sudah pernah dengar Google Analytics, Google Analytics ini adalah media di mana media ini bisa memberikan data bagi kita apalagi kita seorang pemasar atau seorang marketer, ini menjadi sangat penting. Terus kemudian yang kedua setelah artificial intelligence, selanjutnya adalah personalisasi iklan. Ya, saya menulis personalisasi iklan ini dengan alasan karena setelah kita membahas artificial intelligence itu ternyata ini berhubungan juga. Jadi personalisasi iklan ini menjadi marketing trend tersendiri yang bisa diterapkan oleh para pemasar melalui penggunaan analisis atau penggunaan hasil analisis data. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi para pemasar itu bisa melakukan analisis melalui data yang didapat dari hasil penayangan video iklan atau apapun itu yang bersifat advertising dari perusahaan atau konten atau apapun itu yang diunggah di berbagai platform dan media sosial. Sehingga ini berkaitan erat dengan AI, bagaimana para pengusaha atau para produsen membuat pelanggan, menjadikan pelanggan itu serasa lebih dimanusiakan ya, ketimbang dengan angka atau kalimat otomatis yang kesannya seperti robot. Jadi lama menggunakan media-media iklan yang hanya bersifat kata-kata tak berarti atau media-media yang membosankan, tapi dengan artificial intelligence seakan-akan para pelanggan itu diperhatikan secara personal. Selanjutnya adalah video marketing. Ya. Video marketing ini bagi kebanyakan orang nyatanya adalah mereka menyukai ya, media-media video daripada sekedar media tulis atau media gambar tidak bergerak. Ya, orang memang nggak suka ya melihat iklan yang langsung ditampilkan ketika mereka membuka sebuah alamat website. Ya, maka dari itu teman-teman jika ingin mendalami di video marketing ini bisa menjembatani pesan iklan yang ingin disampaikan dengan menarik perhatian para target sasaran dengan video marketing yang menarik. Jadi nggak perlu ya berdurasi panjang gitu, tapi teman-teman bisa memulai membuat video berdurasi 1 atau 2 menit untuk memikat perhatian target sasaran. Selanjutnya setelah bicara soal video marketing, hari ini kita dikagetkan dengan keberadaan yang namanya influencer. Influencer ini adalah orang yang mampu menyebarkan pesan yang dituju oleh suatu brand atau merek kepada khalayak yang dimilikinya. Jadi influencer hari ini luar biasa. Orang-orang yang berprofesi sebagai influencer ini juga memiliki pendapatan yang cukup banyak. Karena apa? Mereka memiliki pengikut di media sosialnya lumayan banyak, sehingga dengan menggunakan seorang influencer, produk-produk yang dipasarkan itu bisa cepat dikenal oleh calon pelanggan. Ya, jadi misalnya nih bisnisnya bergerak di bidang olahraga, misalnya sepatu atau apa, bisa jadi kita menggunakan influencer yang sering ya atau
yang berprofesi di bidang olahraga, misalnya basket atau apa dan seterusnya. Nah, influencer ini hari ini menjadi trends marketing tersendiri ya bagi seorang marketing atau pemasar, apalagi kita yang belajar di pemasaran, ini menjadi hal-hal baru ya, hal baru dalam dunia pemasaran. Selanjutnya adalah stories di media sosial. Sebenarnya ini tahun 2013 ini diawali oleh Snapchat ya. Namun secara sekitar 3 tahun setelahnya, tahun 2016 itu sudah mulai diikuti oleh banyak platform, misalnya seperti WhatsApp, kemudian Facebook, Skype, kemudian YouTube, kemudian Instagram khususnya ya. Ini menggunakan media-media ini, stories media sosial. Nah, teman-teman bisa mencoba dari berbagai platform yang saya sebutkan tadi, tentu dengan memberikan sentuhan fear of missing out atau FOMO ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu kan ketakutan kehilangannya itu lebih besar daripada orang-orang yang dulu. Jadi punya perasaan, wah kalau ketinggalan, kalau apa dan seterusnya. Nah, ini menjadi ceruk tersendiri bagi orang yang bergerak di bidang pemasaran. Selanjutnya adalah content marketing. Ya. Content marketing ini kenapa menjadi penting? Ya, karena content marketing ini akan selalu berhubungan dengan advertising atau periklanan atau sekedar menjelaskan produk, di mana content marketing ini bisa menjadi alat utama untuk menembak para calon pelanggan. Nah, content marketing ini biasanya dihubungkan dengan SEO ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mengetik kata kunci di Google, misalnya dengan kata kunci misalnya HP Xiaomi misalnya, contoh saja, mohon maaf menyebut merek, dengan menyebut atau dengan mengklik satu kata kunci ya, nanti akan muncul banyak sekali yang mengulas tentang kata kunci yang kita ketik. Sehingga kalau teman-teman bisa atau ulasan teman-teman bisa menjadi yang pertama di Google, di baris pertama, otomatis itu mesti akan dituju oleh calon pelanggan. Sehingga konten marketing ini menjadi penting. Ya, bagaimana membuat konten itu berkualitas, bagaimana membuat konten itu menjadi nomor 1 di mesin pencarian. Kemudian selanjutnya adalah social commerce ya. Di social commerce ini adalah kalau kita sering menggunakan media sosial Instagram biasanya melalui HP, biasanya teman-teman menemukan beberapa toko yang menjajakan produk produsen ya, di akun Instagramnya ya. Cara mengidentifikasinya cukup mudah. Ketika teman-teman mengunjungi profilnya, mesti ada logo keranjang di sebelah kanan atas foto itu, sehingga teman-teman bisa membuka foto tersebut, cukup mengetuk sekali pada gambar, teman-teman akan tahu nama produknya, harga produk yang ditampilkan, dan seterusnya. Meski ini sudah lama diterapkan oleh Instagram, kemudian Facebook juga, Twitter, tapi platform-platform ini tetap
masih bisa dijadikan sebagai alat melakukan pemasaran. Karena terbukti data menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan media sosial ini cukup banyak sekali. Saya yakin teman-teman juga semuanya menggunakan media sosial. Nah, ini menjadi peluang tersendiri. Kemudian ada selanjutnya adalah user generate content. Nah, semua orang, siapa sih yang nggak ingin dikenal oleh orang lain, apalagi di media sosial ya. Di marketing trend model UGC ini menjadi sumber potensial bagi para marketing jika target pasarnya adalah orang-orang yang masuk dalam kategori milenial atau Gen Z ya. Misalnya orang-orang yang populer begitu, biasanya yang memiliki bisnis, contoh saja misalnya seperti Kaisang, anaknya Pak Jokowi, Pak Presiden, dia pengikut Twitternya sudah banyak sekali sehingga dia bisa menggunakan media Twitter itu sebagai alat memasarkan produknya. Nah, ini user generated content ini juga menjadi tren tersendiri dalam dunia marketing. Selanjutnya adalah Sharp Position Zero dan Knowledge Grabber. Ya, Sharp ini adalah kepanjangan dari Search Engine Result Page ya. Jadi kalau teman-teman mengetik kata kunci di Google, sudah pasti teman-teman langsung menemukan yang ingin dicari dari baris pertama itu sudah langsung menemukan. Nah, ini yang namanya adalah SERP ya. SERP ini Search Engine Result Page. Nah, kalau teman-teman berada di posisi paling bawah ya, ulasan teman-teman pada posisi yang paling bawah ini perlu teman-teman meningkatkan kembali misalnya dengan memperbaiki konten marketingnya, dengan menarik dan seterusnya. Nah, jadi ada teknik-teknik khusus sih sebenarnya, ada teknik-teknik khusus. Kemudian ada knowledge grabber ya. Knowledge grabber ini kalau teman-teman mencari di Google, biasanya misalnya mengetikkan kata kunci produk tertentu atau kota tertentu, misalnya teman-teman mengklik Demak misalnya, mesti nanti akan ada kotak di sebelah kanan, Demak terletak sekian di titik ordinat ini, kemudian terkenalnya ini, makanan khasnya ini, dan seterusnya. Nah, itu ada yang dinamakan dengan knowledge grabber. Ini menjadi penting dalam dunia pemasaran. Jadi ini menjadikan website semakin menarik, kemudian penjualan digital itu bisa berjalan dengan semakin mudah. Kenapa? Ketika orang sekali mengklik, otomatis sudah ada informasi itu tanpa harus membuka websitenya secara langsung. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah keamanan website juga. Nah, ini menjadi penting dalam dunia pemasaran digital. Kenapa ini menjadi penting? Karena apa? Ketika orang sudah mengakses website itu, namun ternyata yang ditawarkan ketika diakses itu ternyata lambat, kemudian banyak data-data yang rentan untuk dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalnya, ini menjadi sangat berbahaya, sehingga reputasi dari sebuah website akan turun drastis, dan otomatis ketika seorang produsen menggunakan website tersebut yang seharusnya bisa digunakan untuk menganalisa konsumen, malah jadi bumerang sendiri. Ya, jadi dari beberapa marketing trend yang saya sebutkan tadi, kita mungkin ya seperti, wah kok
dunia pemasaran sekarang kok semakin sulit, misalnya begitu. Ya, dunia pemasaran kok semakin sulit. Ya, inilah selamat datang di dunia pemasaran digital ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangannya, kita akan terlibat habis. Nah, mungkin itu prolog yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwasanya dalam dunia pemasaran, dunia yang sangat dinamis, sangat berkembang, sehingga kita harus peka terhadap perkembangan itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, saya ingin menjelaskan apa sih yang akan kita pelajari nanti selama 16 kali pertemuan. Yang pertama tadi saya sudah menyampaikan kontrak belajar dan sekedar pendahuluan bagaimana perkembangan pemasaran di era saat ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita akan mempelajari bagaimana sih memahami dasar-dasar pemasaran itu, sehingga kita harus tahu falsafahnya terlebih dahulu ke pemasaran, kenapa sih kok penting ya. Jadi lingkup pemasarannya apa saja ya. Pertukaran transaksi itu bagaimana, kemudian apa dan siapa yang dipasarkan, bagaimana bisnis pemasaran berubah ya. Ini menjadi penting untuk dipelajari karena kita sudah saya awali tadi dengan prolog bahwa dunia pemasaran terus berkembang dan begitu cepat berubah. Kemudian di pertemuan kedua kita masih juga mempelajari orientasi perusahaan ke arah tempat pasar, kemudian konsep dan tren serta tugas pemasaran fundamental. Selanjutnya di pertemuan ketiga nanti kita akan berbicara tentang penyusunan rencana dan strategi pemasaran. Nah, ini menarik sekali ketika kita belajar tentang pemasaran. Jadi kita akan memahami bagaimana sih pemasaran dan nilai pelanggan itu. Jadi pelanggan mendapatkan pengalaman yang berbeda daripada yang diberikan oleh perusahaan lain. Jadi semacam ada nilai tersendiri, nilai khusus dari pelanggan. Nah, kemudian masih di pertemuan ketiga nanti kita juga akan mempelajari bagaimana perencanaan strategik divisi badan perusahaan, kemudian perencanaan strategik unit bisnis seperti apa, dan perencanaan produk, sifat dan isi rencana pemasaran itu seperti apa. Nah, sengaja saya di sini menuliskan angka 1 dan 2, ini adalah tugas kelompok sekaligus menjadi bahan diskusi kita. Jadi teman-teman silakan nanti membentuk kelompok. Kelompok pertama membuat makalah tentang ini, bagaimana memahami dasar-dasar pemasaran dengan subbab pembahasan ini semua. Jadi nanti harus tertera di dalam makalahnya. Begitu juga di kelompok 2 dan kelompok 3 seterusnya sampai akhir. Ya, di pertemuan ketiga setelah kita sudah mempelajari bagaimana model penyusunan rencana dan strategi pemasaran, di pertemuan keempat ini kita nanti akan membahas bagaimana sih mengumpulkan informasi dan mencari peluang di lingkungan pemasaran. Nah, ini menarik sekali ketika kita peka terhadap lingkungan, ya, peka terhadap perkembangan pemasaran dari ini. Nah, kita akan belajar bagaimana sih komponen-komponen sistem informasi pemasaran modern, kemudian pencatatan internal dan intelijensi pemasaran, kemudian bagaimana menganalisis lingkungan makro, lingkungan demografi, kemudian lingkungan makro lainnya. Nah, ini jadi pemasaran itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana meningkatkan penjualan, tapi juga banyak hal yang diamati dari sisi eksternal, ya, termasuk ini ya. Jadi menganalisis lingkungan makro, demografi, dan lingkungan lainnya. Selanjutnya di pertemuan kelima kita akan membahas
bagaimana sih melakukan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Nah, ini juga sangat menarik. Bahasa meramal itu adalah bukan bahasa dukun, tapi meramal di sini adalah melakukan riset. Bagaimana mengetahui pola-pola konsumsi oleh para pelanggan sehingga kita bisa meramalkan bagaimana permintaan yang akan datang. Selanjutnya di pertemuan kelima ini kita belajar tentang sistem riset pemasaran, kemudian prosesnya seperti apa, terus mengukur produktivitas pemasarannya bagaimana, dan yang paling penting adalah meramalkan permintaan itu seperti apa. Selanjutnya di pertemuan ke-6 kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan nilai kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Nah, menciptakan nilai kepuasan dan kesetiaan pelanggan ini adalah menjadi tema yang menarik, khususnya bagi teman-teman yang mengambil konsentrasi pemasaran nanti ketika skripsi. Saya yakin ya, kalau dengan coba lihat repositorinya Yan Salatiga, isinya skripsi teman-teman itu mesti berhubungan dengan ini. Ada bagaimana kepuasan, bagaimana loyalitas, bagaimana layanan, dan seterusnya. Ini menjadi penting, sehingga ini adalah pembahasan yang cukup menarik bagi kita bersama, karena ini akan berkaitan erat dengan biasanya skripsi yang diambil oleh teman-teman yang ada di manajemen bisnis syariah atau perbankan syariah. Jadi memahami perilaku para konsumen, nasabah, dan seterusnya. Kemudian bagaimana memaksimalkan nilai masa hidup pelanggan, membangun relasi pelanggan dengan Customer Relationship Management, terkenal dengan CRM ini, dan bagaimana mengetahui basis data dan pemasaran berbasis data. Nah, ini kekinian ya. Jadi hari ini kita berada di dunia yang serba digital. Kita harus memahami bagaimana konsep basis data pelanggan dan pemasaran berbasis data itu. Selanjutnya di pertemuan ke-7 kita akan belajar bagaimana cara menganalisis pasar konsumen. Apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen? Banyak sekali, ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan seterusnya. Namun banyak teori lainnya seperti teori psikologis utama itu ada dari Freud, Maslow, dan Herzberg, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana proses pengambilan keputusan melalui model 5 tahap ya. Model 5 tahap ini dikenal dengan mengenali masalah, kemudian mencari informasi, mengevaluasi, mengambil keputusan, dan melakukan pengamatan kembali perilaku pasca pembeliannya. Kemudian di pengambilan keputusan itu sebenarnya ada banyak teori ya. Nanti ada teori tingkat keterlibatan konsumen, heuristik, accounting mental, kemudian profil, dan seterusnya. Setelah kita sudah menghabiskan pertemuan 7 kali, maka di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan yang ke-9 nanti kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis pasar bisnis. Nah, ini menjadi materi penting juga karena apa? Karena tidak akan ada proses produksi ketika tidak memiliki sebuah pasar. Ya, jadi bagaimana pembelian itu dilakukan oleh organisasi atau bisnis to bisnis, tidak hanya bisnis to konsumen, tapi bisnis to bisnis, bahkan juga bisa bisnis to government, bisnis hubungan antar bisnis, lembaga bisnis, dan pemerintah. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana siapa pesertanya, prosesnya, tahap-tahapnya, dan mengelola relasi pelanggan.
Selanjutnya di pertemuan yang ke-10 kita akan belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi segmen dan sasaran pasar. Dalam hal ini nanti kita akan mendalami level dan pola segmentasi pasar, kemudian segmentasi pasar konsumen, segmentasi pasar bisnis yang saya katakan tadi, bisnis to bisnis, dan penetapan pasar sasaran. Di pertemuan ke-11 kita nanti akan berbicara tentang merek, ya. Jadi merek begitu menjadi penting, termasuk ketika kita menjadi mahasiswa kita mesti punya merek sendiri. Yang saya maksudkan merek di sini bukan nama, sekedar nama saja, tapi model kita sebagai mahasiswa, ya, itu akan memiliki daya tarik tersendiri bagi dosen misalnya. Ternyata mahasiswa ini itu orangnya selain pinter tapi juga humoris misalnya, ini menjadikan merek tersendiri bagi. Ternyata merek tidak hanya produk, ya, termasuk kita juga mesti akan memiliki merek-merek sendiri. Baik, di sini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan ekuitas merek itu, bagaimana membangunnya, bagaimana mengukurnya, mengelolanya, dan strategi menentukan merek itu seperti apa. Selanjutnya di pertemuan ke-12 kita akan belajar bagaimana sih mengatur penetapan posisi merek itu. Jadi menyusun, mengkomunikasikan strategi, kemudian strategi diferensiasi, kemudian strategi pemasaran, siklus hidup produk, dan evolusi pasar. Kita akan pelajari semuanya. Soalnya di pertemuan ke-13 kita akan belajar bagaimana menghadapi persaingan. Wah, ini yang ibarat materi-materi penting ini, ya. Jadi bagaimana menghadapi persaingan itu seperti apa? Tidak sekedar kita bisa memproduksi produk, tidak sekedar kita bisa menjual produk, namun ya, ini yang menjadi penting, menghadapi persaingan, perubahan, dan seterusnya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengukur kekuatan pesaing, mengidentifikasi pesaing, menganalisis pesaing, kemudian strategi bersaing yang tepat. Nah, itu bagaimana kemudian menyeimbangkan orientasi pelanggan ke orientasi pesaing. Ya, kalau kita hanya berfokus pada pesaing, perusahaan kita bisa rugi. Namun ketika kita menyeimbangkan orientasi pelanggan dan orientasi ke pesaing, akan balance, ya. Selanjutnya di pertemuan ke-14 dan 15 saya sengaja meluangkan 2 waktu ini kita gunakan untuk mini riset, ya, sekedar observasi, pengamatan, kemudian riset-riset kecil lah, ya. Jadi teman-teman nanti tidak sekedar berbicara teori tapi juga bisa menganalisa secara langsung bagaimana sih model-model ini ketika diterapkan di dunia nyata. Baik teman-teman, saya pikir cukup. Sampai bertemu kembali di perkuliahan selanjutnya. Saya ingin, sebelum saya tutup perkuliahan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tren marketing, ya, kita mungkin menganggapnya sesuatu yang kok malah repot, kemudian rumit, ya. Sebenarnya ini adalah tantangan dalam dunia pemasaran. Tinggal bagaimana kita mau berhenti dan kemudian tidak belajar pemasaran lagi, atau kita bisa beradaptasi dengan mereka. Caranya bagaimana? Kita harus terima tantangan dunia pemasaran. Mungkin itu teman-teman, mohon maaf saya agak kurang sehat, terus terang, jadi mungkin sempat sedikit terjeda dalam presentasi saya. Saya mohon maaf. Semoga saya dan teman-teman nanti di pertemuan selanjutnya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani perkuliahan ini. Yang paling saya harapkan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.